Apakah kuliah di luar negeri itu harus pintar? Sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel ini. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat selalu ya di sana. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita teman-teman semuanya bisa terkabulkan, termasuk cita-cita untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan di sini insya Allah aku akan membantu teman-teman untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih cara dan kiat untuk melanjutkan studi dan juga cara mendapatkan beasiswa. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh kebanyakan teman-teman. Dan mungkin saja karena teman-teman masuk dalam video ini, teman-teman juga bertanya tentang hal ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah kuliah di luar negeri itu harus pintar? Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena channel ini insya Allah akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman. Dan tentunya teman-teman juga bisa membantu agar channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang banyak. Dan juga kalau ada pertanyaan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada kesempatan insya Allah akan saya jawab. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal nama saya adalah Didi Andriawan dan saya adalah penerima beasiswa S3 dari pemerintah Turki atau beasiswa Turki Burslare. Dan alhamdulillah saya sudah menjadi kandidat dokter sekarang dan mohon doanya semoga saya bisa secepatnya lulus dalam waktu dekat. Nah, teman-teman, kita kembali ke pertanyaan teman-teman ya. Apakah kuliah di luar negeri itu harus pintar? Nah, untuk menjawab ini, aku menjawabnya sesuai dengan pengalaman yang aku dapatkan ya teman-teman selama kuliah di luar negeri. Begini teman-teman, jadi untuk kuliah di luar negeri itu tidak disyaratkan dia itu harus pintar. Dalam arti pintar itu bukan syarat utama. Dan begini juga teman-teman, sebenarnya pintar itu sebuah kata yang bermakna relatif ya. Jadi pinter itu batasnya sebagaimana. Jadi apakah ada kriteria seorang itu dikatakan pinter dan seorang itu dikatakan tidak. Jadi kadang itu bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi, ingin mendaftarkan beasiswa, teman-teman itu minder. Aku kok nggak pinter, aku nanti nggak bisa dapat beasiswa. Aku merasa aku kok kayaknya nggak pinter dan nanti kalau daftar nanti pastinya ditolak. Nah, ini adalah pemikiran yang keliru teman-teman. Karena apa? Pinter itu sendiri kan batasnya bagaimana? Itu kan kita nggak tahu teman-teman. Jadi dalam dunia pendidikan, dalam dunia perkuliahan, sebenarnya batas pintar atau tidak itu bukan menjadi hal utama yang menjadi syarat seseorang bisa melanjutkan studi, termasuk melanjutkan studi di luar negeri. Jadi teman-teman, untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri itu sebenarnya ada syarat-syaratnya. Dan syarat seperti ini pun juga diberlakukan untuk studi di dalam negeri juga. Misalkan teman-teman harus mengikuti sebuah tes atau memberikan syarat tertentu, misalkan kemampuan bahasa. Atau teman-teman ketika masuk melamar sebuah jurusan tertentu, teman-teman harus memiliki sertifikat tertentu atau teman-teman harus lulus dari bidang tertentu di dalam studi sebelumnya. Atau juga ketika teman-teman melamar sebuah jurusan, maka teman-teman harus memenuhi sebuah nilai tertentu. Itu pasti ada kriteria-kriteria seperti itu. Nah, ketika teman-teman sesuai dengan kriteria, maka teman-teman bisa masuk. Jadi apakah kuliah di luar negeri itu harus pintar? Yaitu itu sebenarnya bukan syarat teman-teman. Di sana itu nggak disebutkan kata pintar, akan tapi teman-teman memenuhi syarat atau tidak. Dan ini kan pasti teman-teman temukan ketika teman-teman itu harus kuliah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ketika teman-teman melihat persyaratan kuliah di luar negeri yang ingin teman-teman tempuh itu, kalau teman-teman itu memenuhi kriteria, ya teman-teman daftar aja. Kalau teman-teman bisa, maka teman-teman memiliki peluang untuk mengikuti perkuliahan di luar negeri itu. Nah, kemudian begini teman-teman, mungkin teman-teman menganggap kata pinter itu artinya cerdas ya. Dalam arti ada seorang itu mudah paham, ketika dijelaskan itu langsung paham. Nah, ketika teman-teman menanyakan apakah kuliah di luar negeri itu harus cerdas dalam arti cepat memahami sebuah materi atau cepat menangkap apa yang
menjadi pokok pembahasan, maka sebenarnya tidak ada persyaratan seperti itu. Jadi yang penting itu teman-teman mau berusaha untuk memahami materi atau mengikuti perkuliahan dengan baik, karena ketika kita tidak paham maka kita kan bisa bertanya kan. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan itu faktor yang menunjang keberhasilan atau cepatnya seseorang dalam mengikuti mata perkuliahan. Akan tetapi sebenarnya itu bukan syarat utama yang mana harus dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin melanjutkan studi atau kuliah di luar negeri. Dan sebenarnya begini teman-teman, ada hal yang lebih penting dari kata pintar atau kata cerdas jika teman-teman ingin melanjutkan studi di luar negeri dan ingin sukses melewati perkuliahan-perkuliahan yang ada di luar negeri. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Dan sebenarnya ini juga berlaku untuk kuliah di dalam negeri teman-teman. Jadi hal penting itu aku rangkum dalam 2 kata teman-teman. Yang satu adalah mentalitas, yang kedua adalah attitude atau sikap kita. Nah, 2 hal ini itu merupakan pokok utama yang menunjang atau membantu teman-teman untuk bisa sukses dalam melanjutkan studi di luar negeri. Jadi mentalitas dan attitude itu sangat penting teman-teman. Mentalitas itu apa? Jadi gini, mentalitas itu adalah kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, untuk selalu bersabar ketika dia menghadapi masalah-masalah. Tentunya ini sangat penting karena apa? Kuliah di luar negeri itu tantangannya sangat besar teman-teman. Misalkan tantangannya itu kalau kuliah mandiri itu harus memikirkan biaya, itu pasti. Kemudian yang kedua itu kulturnya itu juga berbeda. Tentunya itu kadang makanannya itu kurang cocok. Kemudian kadang kesulitan dalam hal bahasa. Kemudian kesulitan dalam hal administrasi. Kemudian suasana dalam arti iklimnya itu kalau ada 4 musim dan ada musim dingin, itu bagi sebagian teman-teman itu pasti sebuah hal yang menyiksa teman-teman. Kemudian selain itu bagaimana wilayah tempat dia tinggal, bagaimana masyarakatnya. Jadi studi di luar negeri itu, dan ini pastinya juga berlaku untuk di Indonesia ya. Jadi studi di luar negeri itu tidak hanya melulu bagaimana cara seseorang bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kampus, akan tetapi secara umum dia harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bakalan muncul ketika dia berada di luar negeri, seperti administrasi, kemudian masalah kultur. Karena jujur saja ya teman-teman, bisa jadi masalah yang ada pada kultur itu lebih besar daripada masalah dalam perkuliahan. Jadi kadang kuliah itu ternyata nyantai, yang nggak nyantai itu malah masalah-masalah lain yang ada di kehidupan kita di luar negeri. Misalkan masalah dalam hal bahasa, kemudian penyesuaian diri dengan kultur masyarakat. Terlebih kalau teman-teman itu tinggalnya itu di rumah berbaur dengan masyarakat lokal. Nah itu bisa jadi ada hal-hal yang lebih besar yang menekan mental teman-teman ketika teman-teman melanjutkan studi di luar negeri, dan ini harus teman-teman pikirkan sebelum teman-teman melanjutkan studi di luar negeri. Kemudian masalah mentalitas ini teman-teman, selain teman-teman kalau memiliki mental yang kuat dan tekad yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah ketika teman-teman di luar negeri, ini juga sangat berfungsi dan sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin saja terjadi di perkuliahan. Jadi kuliah di luar negeri itu lebih mengandalkan ketahanan mental teman-teman, terutama karena kita mahasiswa asing dan tentunya kita menggunakan bahasa yang itu bisa jadi bukan bahasa ibu kita yang baru saja kita pelajari. Misalkan contohnya sendiri, aku ini di Turki, pengantar bahasanya, bahasa pengantar di perkuliahan itu adalah bahasa Turki, dan aku belajar bahasa Turki secara intens ketika aku datang di Turki ini. Dan tentunya dengan belajar 1 tahun 2 tahun bahasa Turki itu tidak mencukupi untuk kita belajar di perkuliahan, dan tentunya itu kan sangat menyiksa. Dan kita harus ekstra bekerja 2 kali lipat teman-teman, harus belajar 2 kali lipat. Yang satu adalah belajar memahami katanya,
memahami bahasanya, dan yang kedua adalah memahami materinya. Ini adalah hal yang sangat berat teman-teman, dan kalau teman-teman tidak memiliki mental yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah dalam perkuliahan, maka teman-teman akan kesulitan untuk kuliah di luar negeri. Dan kemudian yang kedua teman-teman, yang pertama tadi adalah mental, yang kedua adalah attitude teman-teman, atau sikap. Jadi sikap ini sebenarnya yang aku maksud ya teman-teman, itu adalah sebuah kepribadian yang memang sudah terpupuk sejak lama dalam diri kita. Ini sangat penting teman-teman. Jadi yang aku maksudkan begini, saya contohkan ya, aku itu punya banyak teman yang juga kuliah di luar negeri, dan mereka itu ada yang mendapatkan beasiswa. Jadi ada teman itu ada yang pinter itu cerdas. Mungkin ini seperti yang teman-teman bayangkan ya. Jadi ketika diajar itu mudah paham, mudah menangkap materi pelajaran, mudah menangkap materi perkuliahan. Dan di sisi lain itu aku juga punya teman itu yang kemampuannya biasa-biasa aja, bahkan bisa dibilang mikirnya itu agak lama. Nah, kedua-duanya ini sama-sama menempuh jenjang master ya. Dan ketika aku mendengar kabar ternyata temanku yang cerdas ini dia gagal dalam perkuliahannya. Dia tidak menyelesaikan kuliahnya, malah dia memutuskan untuk bekerja. Padahal dia sebenarnya memiliki tekad untuk menyelesaikan kuliahnya. Kalau tidak, kenapa dia jauh-jauh dari Malaysia, temanku itu Malaysia, itu datang ke Turki untuk melanjutkan perkuliahan. Dan berbeda dengan temanku yang lain yang bagi banyak orang dia terlihat biasa-biasa aja. Ya, kecerdasannya itu biasa-biasa aja, tetapi ternyata dia berhasil lulus meskipun banyak sekali rintangan yang dia lewati. Nah, dari sini ketika aku tanya-tanya, ternyata attitude-nya mahasiswa yang cerdas, temanku yang cerdas tadi, itu kurang teman-teman. Jadi sama dosen itu hubungannya itu kurang bagus, sering membantah itu dalam arti mungkin dalam hal keilmuan ya, akan tapi kan kita harus tahu batasnya. Selama kita menjadi mahasiswa, meskipun kita berbeda pandangan dengan dosen, ketika kita tidak bisa mensinkronkan, maka kita mau tidak mau harus bernegosiasi. Ya, intinya kan kita harus lulus bimbingan itu. Kalau kita sudah mendapatkan gelar, kemudian bisa melanjutkan studi yang lebih tinggi, maka kan kita punya otoritas keilmuan sendiri. Jadi selama dibimbing oleh seorang dosen, kita ketika ada perbedaan pandangan ya kita diskusikan. Kalau tidak ada titik temu ya paling tidak kita meminta untuk mengganti dosen atau mengganti pembimbingnya. Intinya attitude-nya itu yang bagus, cara penyampaiannya itu yang bagus. Meskipun cerdas, tetapi kalau tidak memiliki attitude yang bagus, tidak memiliki kepribadian yang bagus, tidak cerdas dalam arti kurang baik dalam menyelesaikan sebuah konflik, maka bisa dipastikan perkuliahan itu akan sulit dilewati. Dan sebenarnya ini tidak hanya di luar negeri teman-teman, tetapi di Indonesia pun kalau kita tidak memiliki attitude yang bagus, maka kita akan kesulitan dalam menempuh perkuliahan. Nah, attitude ini di luar negeri terutama ya, ini pengalamanku, itu sangatlah penting teman-teman. Kalau teman-teman kita hanya mengandalkan kemampuan pribadi, itu tidak akan cukup. Misalkan begini saja, bahasa asing kita di tempat perkuliahan itu pasti kalah dengan bahasa masyarakat lokal, bahasa yang dikuasai oleh dosen. Karena dosennya kan dosen orang sini asli. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan kecerdasan atau intelijen kita, maka itu pastinya kurang cukup. Kita harus memiliki attitude yang baik, yang mana attitude ini akan membantu kita agar orang-orang lain itu bisa harmoni dengan kita. Jadi misalkan kita bimbingan dengan dosen, meskipun kita bahasanya itu kurang memiliki kemampuan yang baik, atau kita memiliki kecerdasan yang kurang baik, maka setidaknya dosen itu akan memahami hal itu. Dan kita dengan memiliki attitude yang baik, maka kita akan memperlihatkan bahwa kita memiliki tekad yang baik. Misalkan contoh attitude itu seperti ini. Misalkan ya, ini contohnya, meskipun aku mahasiswa S3, tetapi dosen pembimbingku itu
ketika beliau mengajar di S1, maka aku izin kepada beliau untuk mengikuti perkuliahannya. Nah, kenapa kok aku mengikuti perkuliahannya? Ini salah satu bentuk attitude, dalam arti aku menginginkan pendekatan yang lebih kepada dosen itu, karena memang aku bukan lulusan kampus ini, jadi selain memahami materinya itu lebih dalam, aku juga bisa mempelajari hal-hal yang lain, terutama dalam hal bahasa untuk memperkuat kemampuan bahasa Turkiku, misalkan seperti itu. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi sekali lagi, apakah kuliah di luar negeri itu harus pintar? Jawabannya adalah menurutku itu bukan syarat. Akan tapi yang terpenting adalah teman-teman itu memenuhi persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk kuliah di luar negeri. Nah, ketika itu maka teman-teman itu harus memiliki dua hal. Yang satu adalah mental yang kuat, ketika ada masalah maka teman-teman bisa mengatasinya. Yang kedua adalah attitude atau sikap teman-teman dalam mengikuti perkuliahan itu, ketika bersosialisasi dengan dosen, bersosialisasi dengan teman-teman sesama mahasiswa, dan juga pastinya teman-teman bisa bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat lokal. Nah teman-teman, itulah jawaban untuk pertanyaan teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.